Halo kalian semua, udah tahu kan mengenai bangunan dari Masjid Al-Irsyad yang terkenal unik itu? Nah, di sini ada beberapa gambar dari bangunan tersebut. Hai, nama saya Gita Kena Saharani, NRP 22 2016 046. Saya berasal dari Bandung. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Hanita Rahmawati dengan NRP 22 2016 063. Nah, di sini aku berasal dari Bandung. Hai, nama saya Hajila Maimunah Munawar, NRP 22 2016 069 dan saya berasal dari Ambon. Kebetulan kami bertiga adalah mahasiswa dari kampus kami yang akan membahas tentang Masjid Al-Irsyad yang ada di Kota Baru Parahyangan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan masjid tersebut, kita telah dulu yuk apa sih konsep dasar dari green building itu sendiri. Apa itu konsep dasar dari green building? Green building adalah konsep untuk bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi sistem perencanaan dan perancangan, renovasi, serta pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Green building ini dirancang secara keseluruhan untuk mengurangi dampak lingkungan pada kesehatan manusia, yaitu dengan yang pertama, efisien menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, melindungi kesehatan karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang ketiga adalah mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Jadi, kesimpulannya, konsep bangunan hijau sendiri yaitu konsep bangunan yang dimana di dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, serta dalam pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu baik bangunan maupun mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang apa sih konsep dasar dari green building, sekarang kita masuk yuk ke data-data Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan dan kita cocokkan kenapa sih bangunan tersebut termasuk dalam kategori bangunan hijau. Sekarang kita masuk ke bagian lokasi dari Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad seperti yang dapat kita lihat pada maps berada di Jalan Parahyangan kilometer 2,7 Kota Baru Parahyangan, Cipendei, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang berada di Provinsi Jawa Barat. Masjid Al-Irsyad ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dengan luas bangunan masjid sebesar 1.871 meter persegi dan luas selasar sebesar 800 meter persegi. Waktu proyek dari Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan ini mulai dibangun pada 7 September 2009 dan diresmikan pada 17 Ramadan 1431 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2010 silam. Dan yang terakhir adalah biaya pembangunan dari Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan yaitu sebesar 7 miliar. Pada masa pembangunan, klien dari Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan dipegang oleh PT Bella Putra Intiland dengan prinsipal arsitek yaitu Bapak Ridwan Kamil dan arsiteknya yaitu Bapak Fahri Aditya. Selain itu, pada bagian Civil and Structural Engineer dan Mechanical and Electrical Engineer dipegang oleh PT Urbana Indonesia. Masjid ini sangat berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Beberapa penghargaan sudah didapat atas hadirnya bangunan masjid ini. Sebut saja pada tahun 2010, National Frame Building Association memilih Masjid Al-Irsyad sebagai salah satu dari 5 besar Building of the Year 2010. Selain itu,
Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan juga menerima penghargaan Future Arts Green Leadership Award 2011 untuk kategori institusional arsitektur pada malam penganugerahan BCI Asia Award 2011 di Grand Melia Hotel Jakarta. Penghargaan tahunan ini mengapresiasi bangunan-bangunan di regional Asia yang inovatif dan bertanggung jawab secara ekologis. Dari 15.000 karya arsitektur yang masuk, Masjid Al-Irsyad terpilih sebagai bangunan yang religius yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Nah, fasad masjid ini disusun dari modul batu alam Kerawang, diplester terdiri dari 2 bangunan, yaitu masjid dan menara. Memanfaatkan kondisi lingkungan sekitarnya sebagai ventilasi alami suhu rendah ruang dalam. Elemen air dan pencahayaan selain secara simbolis menampakkan estetika dan kualitas religius pada masjid, juga dapat diterapkan secara fungsional sebagai aspek pendukung sustainabilitas bangunan Masjid Al-Irsyad. Usaha mengurangi struktur dan konstruksi sebagai dampak penggunaan material dan bentuk tidak digunakannya kolam pemikul dan kubah. Vegetasi di sekitar area masjid, yaitu pohon-pohon ketapang kencana atau bahasa latinnya Terminalia mansali, dipesan khusus berupa pohon-pohon berdaun kecil yang tidak mengotori jika getah atau limbah daunnya jatuh ke masjid atau jatuh ke kendaraan bermotor. Vegetasi ini kemudian diolah untuk dikembalikan sebagai pupuk kompos yang meliputi kesatuan sistem dengan program Kota Baru Parahyangan. Nah, jadi teman-teman, apa sih kontribusi Masjid Al-Irsyad ke SDGs? Di antaranya, yang pertama ada pendidikan bermutu di tujuan SDGs nomor 4. Konsep tata letak Masjid Al-Irsyad ini mendapatkan inspirasi konsep tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Karenanya, landscape dan ruang terbuka dirancang berbentuk garis-garis melingkar yang mengelilingi masjid. Konsep desain bangunan masjid sendiri menyimbolkan Ka'bah, yang merupakan bangunan paling suci bagi umat Islam. Bentuk Ka'bah mendekati bentuk kubus sederhana. Karenanya, bentuk masjid ini pun menghadirkan aura makna religi yang mendalam. Begitupun dengan dinding bangunan masjid yang bertuliskan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dalam bentuk kaligrafi 3-dimensional raksasa yang tersusun rapi dari bata berlubang. Dari sela-sela lubang itu juga berhembus angin dan cahaya matahari yang masuk ke dalam Masjid Al-Irsyad. Lalu terdapat 99 buah lampu yang bertuliskan 99 nama suci Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih dikenal sebagai Asmaul Husna. Lalu contoh yang kedua, kontribusi Masjid Al-Irsyad ke SDGs yaitu energi bersih dan terjangkau. Energi bersih dan terjangkau yaitu tujuan nomor 7 SDGs. Celah-celah angin pada 4 sisi dinding masjid menjadikan sirkulasi udara di ruang masjid begitu baik sehingga tidak terasa gerah ataupun panas meski tidak dipasangi AC atau kipas angin, dan memanfaatkan cahaya matahari sebagai pencahayaan pada siang hari dapat mengurangi pemakaian listrik. Batu-batu yang ditaruh di samping dinding juga digunakan sebagai penapis air hujan yang masuk melalui dinding-dinding masjid. Nah, kalian tahu nggak sih, mimbar Masjid Al-Irsyad ini dirancang terbuka dan dibangun di atas air jernih yang dihiasi ikan berwarna-warni. Tepat di atas air berdiri bola besar yang bertuliskan kaligrafi Allah Subhanahu wa taala. Fungsi air ini juga selain dapat membuat suasana lebih tenang, dapat juga dimanfaatkan sebagai pengatur suhu apabila suhu di dalam masjid sedang tinggi. Nah, sekarang
Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu stakeholder dan kesimpulan. Yang pertama yaitu stakeholder. Stakeholder sendiri berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam pembuatan suatu proyek. Yang pertama tentu saja adalah arsiteknya. Pada proyek masjid ini, arsitek yang mengerjakannya yaitu Ridwan Kamil. Siapa sih yang gak kenal Ridwan Kamil, arsitek yang sangat berbakat yang satu ini. Selain Masjid Al-Irsyad, Ridwan Kamil telah merancang beberapa masjid sebelumnya. Yang kedua adalah PT Bella Putra Intiland. PT Bella Putra Intiland merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembangunan Masjid Al-Irsyad. Dan untuk bagian sivil dan struktur engineer maupun mechanical dan electrical engineer pada proyek ini, perusahaan yang bertanggung jawab yaitu PT Urban Indonesia. Selanjutnya, hal apa saja yang telah dilakukan stakeholder untuk mendukung proyek atau studi kasus ini menjadi berkelanjutan? Hal yang sangat menonjol dari proyek ini tentu saja tentang bangunan yang dapat menghemat energi. Dinding masjid dirancang berpori untuk menghemat penggunaan listrik pada siang hari dan membuat sirkulasi udara di dalam masjid menjadi baik. Selanjutnya, proyek masjid ini dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dengan bentuk masjid yang hanya menggunakan susunan batu bata, maka penggunaan sumber daya alam seperti kayu tidak banyak digunakan. Yang terakhir dan juga sangat penting dalam hal ini yaitu melindungi pengunjung. Desain masjid yang dibuat berbentuk kubus dan sekitar masjid yang masih sangat asri sehingga mendapat banyak ruang di dalam masjid yang akan membuat para jamaah lebih nyaman dan terlindungi bila ada di dalamnya. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai kelanjutan proyek atau studi kasus ini ke depannya. Yang pertama, menambah beberapa fasilitas di sekitar masjid. Karena bangunan masjid yang seringkali dikunjungi oleh para jemaah, baiknya ditambahkan lagi fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Tetapi tidak lupa dengan konsep masjid yang menggunakan desain yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu menambah banyak kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur berkelanjutan, seperti pengenalan tentang desain masjid kepada mahasiswa atau pelajar yang sedang belajar tentang lingkungan melalui seminar-seminar atau kunjungan studi ke Masjid Al-Irsyad. Hal ini dimaksudkan agar desain bangunan yang berkelanjutan dapat dengan banyak diminati oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Alam sekitar masjid yang sangat asri karena berada di pegunungan juga merupakan salah satu nilai plus pada proyek ini karena dapat membuat pengunjung merasa tenang dan nyaman ketika beribadah. Untuk itu lingkungan sekitar harus dijaga kebersihannya. Yang terakhir, selain menjaga lingkungan sekitar, hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu menjaga kualitas bangunan masjid agar fungsi untuk menciptakan udara dan lingkungan yang baik tetap dapat dipenuhi dengan baik. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu hal apa aja sih yang dapat diambil dari proyek ini? Pertama yaitu desain. Ada banyak sekali hal yang dapat diambil dari proyek ini, tetapi hal yang paling dominan yaitu desain bentuk masjid yang cenderung lebih sederhana daripada desain masjid pada umumnya. Tetapi, hal ini tidak membuat fungsi masjid itu menjadi berkurang. Sebaliknya, bentuknya yang sederhana mempunyai banyak manfaat seperti penggunaan material yang tidak terlalu banyak karena bentuknya yang sederhana dan juga waktu pengerjaan masjid yang tergolong cepat yaitu kurang lebih hanya 1 tahun. Nah, hal yang kedua yang dapat kita ambil dari proyek ini setelah desain yaitu pemilihan material atau bahan. Selain dilihat dari bentuk masjid yang sederhana, pemilihan dan penggunaan material batu bata yang disusun juga sangat baik karena bentuk dinding yang berpori, cahaya dan udara yang masuk sudah sangat baik tanpa harus dipasang AC dan jendela-jendela pada bangunan masjid. Hal inilah yang membuat proyek ini tidak terlalu banyak menggunakan interior-interior pendukung di dalam masjid. Nah, itu saja mungkin hal-hal yang dapat diambil dari proyek Masjid Al-Irsyad ini. Semoga bermanfaat.